Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, alhamdulillah saat ini kita telah berada di bulan Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Atau kalau orang Jawa bilangnya bulan apa? Ada yang bilang bulan apit, ya, artinya kejepit. Ya, karena bulan Zulqa'dah ini dijepit antara dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Cuman satu pemahaman yang harus kita buang jauh-jauh, yaitu pemahaman bahwa di bulan apit itu katanya bulan sial. Sehingga masih ada beberapa orang yang agak khawatir kalau melaksanakan satu kegiatan di bulan apit. Misalkan dia mau mengadakan walimatul urus, mau mengadakan apalah, ya, katanya nanti kurang bagus. Padahal Zulqa'dah itu adalah satu di antara 4 bulan haram yang disucikan atau diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bulan Zulqa'dah itu adalah salah satu bulan di mana kalau kita mengoptimalkan amal soleh atau ibadah kita, pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, ketentuan bahwa bulan Zulqa'dah itu adalah satu di antara 4 bulan haram ini sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 36 kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan-bulan yang 4 itu,
dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semua, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Jadi jelas ya bahwa bulan Zulqa'dah ini adalah satu di antara bulan haram yang dimuliakan oleh Allah, yang mana apabila kita meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan ibadah kita di bulan Zulqa'dah, pahalanya akan dilipat gandakan. Namun juga sebaliknya, kalau kita bermaksiat di bulan Zulqa'dah ini, dosanya pun berlipat ganda. Nah, jadi hati-hati nih ya. Jadi kita harus hati-hati, harus menjaga ya, diri kita, jangan sampai kita justru yang seharusnya mendapat pahala yang berlipat ganda, tetapi malah mendapatkan dosa yang berlipat ganda karena kita bermaksiat. Bahkan bulan Zulqa'dah ini juga adalah bulan di mana kaum muslimin sudah bisa mengerjakan haji. Ya, artinya sebagai mikot zamani, waktu yang sudah masuk bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi saudara-saudara kita yang sekarang saat ini sudah berada di tanah suci, ya, kalau yang di Madinah mereka belum mikot ya, karena mikot itu ada dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu berkaitan dengan waktu, artinya kalau seseorang sudah masuk waktu untuk mengerjakan ibadah haji dan dia meniatkan saat itu sudah boleh. Tapi kalau misalkan waktunya belum, misalkan bulan Ramadan dia ke tanah suci, dia langsung meniatkan haji, itu belum bisa haji gitu. Nah, lalu ada yang namanya mikot makani, yaitu mikot tempat di mana sebelum kita sampai kepada kota tanah suci, disitulah Rasulullah menentukan beberapa tempat untuk mengambil mikot. Kalau kita dari Asia Tenggara itu mikotnya di Yalamlam. Nah, cuma permasalahannya karena kita naik pesawat, Yalamlam itu ada, kita sedang berada di atas pesawat. Nah, kemudian ulama berfatwa yang mau mikot di atas pesawat silakan kalau tidak merepotkan, tapi kalau merepotkan silakan mikot di Jeddah. Itu. Karena memang Yalamlamnya kita di atas nih kan. Nah, itu kalau jamaah hajinya langsung ke Mekah. Tapi kalau ke Madinah dulu, itu kan dia nggak lewat Yalamlam. Ya, artinya dia sampainya di Madinah. Nanti mikotnya di Zulkhulaifah atau Bir Ali disebutnya. Nah, itu sedikit kita bicara mengenai ibadah haji ya. Kemudian apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan? Karena salah satu keutamaan daripada bulan Zulqa'dah ketika kita melakukan amal soleh adalah kita bisa diganjar dengan pahala seperti pahala haji dan umroh. Ini luar biasa. Ya, contohnya misalkan kita istiqomah sholat berjamaah terus sampai sekian puluh hari, itu kita akan diganjar dengan pahala haji dan umroh. Nah, diantaranya amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulqa'dah ini sehingga kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Yang pertama adalah puasa sunnah. Perbanyaklah puasa sunnah di bulan Zulqa'dah ya. Dalilnya apa? Yaitu tadi perintah Allah untuk memuliakan bulan-bulan haram. Karena Zulqa'dah termasuk satu di antara 4 bulan haram, artinya kita dianjurkan ya untuk memperbanyak puasa sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syarwani, afdalus syuhuri lis-shaum ba'da ramadhana al-ashhurul hurumu wa afdaluha al-muharram summa rajaba summa al-hajjah summa al-qa'dah.
Bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah bulan Ramadan adalah al-ashhur al-hurum, yaitu bulan-bulan haram. Dan yang paling utama dari keempatnya adalah bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian Zulhijjah, kemudian adalah Zulqa'dah. Makanya nanti di bulan Zulhijjah juga, itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu juga adalah hari-hari di mana kita diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti puasa, sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Wasum minal hurumi watsruk, sum minal hurumi watsruk, wa qala bi asbu'ihi salasati yadummuha summa yursiluha." Dan berpuasalah dari bulan haram. Nah, ini hadisnya, ya. Berpuasalah dari bulan haram, tinggalkanlah dari bulan haram, berpuasalah dari bulan haram dan tinggalkanlah darinya. Nabi berisyarah dengan ketiga jarinya seraya mengumpulkan dan melepaskannya. Nah, yang tinggalkan di sini maksudnya adalah kemaksiatan yang harus kita tinggalkan. Jadi jelas di sini Rasulullah menganjurkan kita untuk berpuasa di bulan haram. Bulan-bulan haram yaitu tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini waktunya juga nggak lama-lama ya, karena 5:30 saya juga mau berangkat. Kemudian amalan yang kedua, bersedekah. Ya, kalau kita memperbanyak sedekah kita di bulan Zulqa'dah, ya sebagaimana tadi dikatakan, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, marilah kita tingkatkan sedekah kita. Tapi bukan berarti di bulan-bulan lain kita nggak sedekah. Sedekahnya bulan Zulqa'dah aja dah biar pahalanya berlipat, gitu kan. Ada juga di bulan Ramadan, itu jelas ya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga ada orang yang mau sedekah, yang berinfak itu ditahan. Nanti aja kalau udah bulan Ramadan. Ya seharusnya nggak usah seperti itu kan. Nah, tapi itu nggak apa-apa ya, karena memang mereka yakin kalau di bulan Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan. Begitu juga di bulan-bulan haram. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, amalan yang ketiga adalah melaksanakan haji dan umroh. Tentunya kalau kita bicara haji dan umroh, ini ada rukun dan syarat dan juga ada ketentuan-ketentuannya. Ya, karena haji ini adalah ibadah yang melibatkan 3 unsur. Yang pertama adalah secara keilmuan. Ya, kita melaksanakan ibadah umroh dan haji harus punya ilmunya, harus tahu tata caranya. Ya. Karena yang namanya manasik itu ada ketentuan-ketentuannya, ada urutan-urutannya. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita mempelajari ya tata cara ibadah haji dan umroh, sehingga ketika kita nanti melaksanakan umroh atau haji, karena kita sudah mengerti tata caranya, sehingga menjadi khusyuk ya, menjadi khusyuk ibadah kita ya. Walaupun biasanya kalau ibadah umrah atau haji memang ada mutawifnya ya, ada pembimbingnya, tapi karena kita tidak mengetahui ilmunya, kita hanya mengandalkan pembimbing atau mutawif, tentunya kurang afdal ya. Kemudian unsur yang kedua adalah fisik. Ya, ibadah haji atau umroh itu membutuhkan fisik yang prima, ya. Jadi kalau kita penyakitan mah repot juga, gitu. Tawafnya aja 7 putaran, sa'inya 7 bolak-balik, belum perjalanan dari Makkah ke Arafah, ya. Belum lagi ke Mina, belum lagi ke Jamarat dan lain sebagainya. Itu kemarin saya baca artikel itu, kalau di total perjalanan atau langkah kita selama melaksanakan ritual haji itu sekitar 42 km. Nah, itu kalau di total perjalanannya ya.
Tawafnya aja itu sekitar 3,5 kilometer jumlahnya. Belum lagi sa'inya juga sekitar itu. Itu yang hitungannya hanya sekali-sekali saja ya. Apalagi kalau kita misalkan mau tawaf sunnah, mau sa'i sunnah, itu lebih banyak lagi. Nah, masyaallah muslimin, sebagaimana firman Allah, ya haji itu wajib hukumnya. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya. Sesungguhnya pergi haji adalah kewajiban bagi manusia, itu menuju perjalanan ke Baitullah ya. Memang di situ dikatakan bagi yang mampu. Cuman penekanan man istata'a ilaihi sabila ini di sini adalah karena maknanya man istata'a itu adalah kemampuan yang harus kita upayakan ya. Misalkan dengan cara menabung ya, cuman sekarang masyaallah muslimin ini mau berangkat haji itu nunggunya luar biasa ya lamanya ya. Kemarin terakhir saya dapat kabar kalau daftar sekarang untuk Jakarta dan sekitarnya termasuk Tangerang ya, Jabodetabek lah, itu 45 tahun. Jadi kalau bapak-bapak yang sekarang umurnya 50 tahun daftar nih ya, bayar uang muka haji 25 juta, nunggu nanti umur 95 tahun insya Allah berangkat. Kira-kira masih hidup nggak? Wallahu alam ya. Nah itulah kenapa kok bisa selama itu. Ya itulah, nggak tahu, mungkin ada kekurang tepatan di dalam manajemen haji kita. Karena sebenarnya kalau mau dikelola lebih baik lagi, seharusnya sih nggak sampai 45 tahun nunggunya ya. Walaupun ada aturan bagi jamaah lansia yang umurnya di atas 60 tahun dan dia sudah 5 tahun nunggu minimal, itu diprioritaskan. Ya, cuma tetap nanti diurut lagi. Main tua-tuaan dah tuh kalau misalkan iya. Ini udah yang daftar udah 5 tahun semua nih, kan pada mengajukan untuk berangkat bisa lebih cepat, udah diurut siapa yang paling tua. Makanya musim haji sekarang itu kabarnya adalah hajinya para manula ya. Hajinya para aki-aki dan nenek-nenek. Kemarin teman saya kirim foto, dia sudah sampai di Madinah, dikirim ya. Ya salah satu guru saya lah ya, Buya Mukhtaruddin namanya. Ini jamaahnya kakek-kakek sama nenek-nenek semua ya, karena mereka itu yang sudah nunggu puluhan tahun. Masya Allah. Tapi kita juga jangan langsung pesimis. Aduh 45 tahun kelamaan, udahlah nggak usah haji. Nggak boleh, tetap ya, karena di sini hukumnya adalah wajib. Kita tetap kalau sudah ada rezeki daftar aja ya. Soal waktu keberangkatan itu nanti urusan Allah, karena bukan manusia yang memastikan berangkat atau tidaknya seseorang. Karena banyak orang yang memiliki harta berlimpah, memiliki kesehatan, segalanya layak, cukup dan mampu, tapi nggak berangkat. Ya, itu tadi. Baik. Kemudian amalan yang bisa mendapatkan pahala setara pahala umroh dan haji yang berikutnya adalah sholat berjamaah di masjid. Makanya kita harus konsisten, harus istiqomah, karena sholat berjamaah di masjid itu derajatnya 27 kali lebih baik daripada sholat sendirian di rumah ya. Bahkan dalam satu riwayat juga ada disebutkan, kata Rasulullah, kalau seandainya tidak memberatkan atau tidak merepotkan umatku ketika masuk waktu sholat itu akan disweeping sama Rasulullah. Masih ada nggak orang lelaki yang di rumah nih sholatnya? Nah, kalau ada mau dibakar. Nah itu menunjukkan satu indikasi bahwa sholat berjamaah di masjid itu ya, sebagian ulama sih ada yang mengatakan wajib kalau tidak ada uzur ya. Tetapi ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah ya. Kalau saya sih lebih cenderung wajib selama tidak ada uzur ya. Jadi kalau kita di rumah, kita nggak ada halangan apa-apa, kemudian azan, itu wajib tuh kita
ke masjid, sholat berjamaah. Nah, ketika kita konsisten terus menerus, ya, ada yang mengatakan 40 hari kita terus menerus sholat berjamaah di masjid, kita akan mendapatkan pahala setara pahala haji dan umroh. Pahalanya, ya, kewajiban hajinya belum gugur tetap. Kalau kewajiban haji baru tuntas kalau sudah dilaksanakan. Nah, kemudian di antaranya yang terakhir yaitu memperbanyak zikir dan berdoa. Jadi gunakanlah kesempatan di bulan Zulqa'dah ini, ya, kita berzikir kepada Allah, kita berdoa, bermunajat, ya, apa yang menjadi hajat atau keinginan kita perbanyak, ya, meminta kepada Allah, ya. Kata Allah kan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka niscaya akan aku ijabah, akan aku kabulkan. Dan inilah dari segi waktu, bulan Zulqa'dah adalah waktu-waktu yang diijabah doa manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak zikir dan doa, insya Allah, ya. Ya, ini juga termasuk berzikir, ya. Karena zikir itu kan dari kata zakaro, artinya mengingat, ya. Mengingat Allah. Ya, salah satu zikir yang paling utama itu adalah sholat. Ya, kemudian yang kedua membaca dan mengkaji Al-Quran. Kemudian berikutnya membacakan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi jangan memiliki satu pemahaman bahwa zikir itu cuma yang bentuknya gitu, ya, wirid-wirid gitu aja. Ya, tidak hanya itu, ya. Karena ketika kita membaca ayat Al-Quran kemudian kita pahami maknanya, kita tadaburi, itu kan hakikatnya kita sedang mengingat Allah. Ya, itulah justru zikir yang salah satu zikir yang utama, ya. Walaupun secara lisan atau ucapan, ya, sering kita mendengar afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, yaitu ucapan zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan apabila orang yang pada saat meninggal atau akhir hayatnya ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka surga bagi orang tersebut. Nah, makanya kalau kita ada saudara atau kerabat yang menghadapi sakratul maut, itu kita talqin, kita bimbing agar akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan, ya, kita pun bisa melakukan itu. Nah, masyaallah muslimin, demikian beberapa amalan-amalan yang apabila kita kerjakan, kita optimalkan di bulan Zulqa'dah ini, insya Allah akan diganjar oleh Allah setara dengan pahala ibadah umroh dan haji. Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya agar kita bisa menunaikan ibadah haji dan umroh ke tanah suci, ya. Karena itu merupakan satu kewajiban dan pastinya adalah merupakan satu keinginan dari setiap umat Islam. Jadi kalau ada umat Islam yang nggak kepengen haji, ini perlu diruqyah ini kalau satu dori, ya. Ya, berarti di hatinya ada kerasukan sesuatu, ya. Coba tanyain yang sudah pernah, itu pasti, ya, mengalami, merasakan kerinduan yang luar biasa untuk bisa kembali ke sana, ya. Ya, sebagai pengalaman, ketika saya sedang melakukan tawaf wada pada saat itu masya Allah, air mata menetes tidak bisa tertahan, ya. Itu dengan sendirinya itu, ya. Karena apa? Ya, karena hati kita tidak bisa dibohongi, ya. Ketika kita mau meninggalkan Masjidil Haram atau tanah suci, itu ada rasa yang begitu berat, ya. Itulah salah satu keistimewaan daripada Baitullah. Sama bagi yang pertama kali, bahkan bukan hanya yang kunjungan pertama. Ketika orang itu pergi ke tanah suci, baik melakukan ibadah umrah atau haji, begitu pertama kali ia memasuki Masjidil Haram dan melihat Baitullah, itu pasti meneteskan air mata.
Nah, itu luar biasa ya. Walaupun dia sudah berkali-kali ya, mungkin tahun berikutnya di umroh lagi, itu pasti nangis lagi. Ya. Itu luar biasa. Ya. Itulah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa singkat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa qudana wa tadarana wa takhassuana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salatana wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabur ya Ghaffar ya Razzaq ya Fattah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum. Sarijah, sekarang luar biasa. Alhamdulillah. Yes. Puasa sekali. Ya, alhamdulillah. Ayo silakan, kopi. Oh iya nggak apa. Oh iya. Ayo kopi. Monggo. Silakan. Ya. Kalau bola di depan,
Belakang ya. Ya deh. Siap. Assalamualaikum, kita ngopi dulu. Waalaikumsalam. Mangga. Borjo. Ya. Mangga.